免得我们二人不顾及同门，不如痛快点，自废剑道。他的剑道修为不止一重天，今天就永远留在这儿吧。我的剑道，你说晚了。双向震狱，太古凶虎。洛家山这凌云，洛家山的，居然能打伤叶师兄。心眼。为了避免这。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Yesi Duzun episode ke-50 sampai ke-51. Dan langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbarunya. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lin Yun bersama dengan Huang Fu yang sekarang mereka berdua pergi ke tempat dari puncak. Dan di sana Lin Yun sedikit menyinggung kejadian sebelumnya karena Huang Fu yang telah kabur duluan. Dengan di sini Lin Yun mengatakan bahwasanya kecepatanmu begitu sangat meningkat waktu kamu kabur dari penetua kayu hitam. Mendengar hal itu pun membuat Huang Fu sadar bahwasanya ia sekarang sedang diejek oleh si Lin Yun. Ia pun meminta maaf atas kejadian sebelumnya yang dirinya meninggalkan Lin Yun. Ia beralasan bahwasannya ia tidak suka dengan bau oven yang meledak dari penetua kayu hitam. Singkat cerita, perjalanan dengan Lin Yun dan juga Huang Fu sampai pada akhirnya mereka berdua telah sampai di tempat dari Wang Jiantai, alias tempat yang ingin dijadikan Lin Yun sebagai tempat pelatihan jiwa pedangnya. Yang di sini Huang Fu memberitahu bahwasannya Wang Jiantai merupakan salah satu dari 5 harta besar dari Gunung Luojing karena memiliki esensi dari 1000 pedang. Huang Fu menceritakan asal-usul dari harta Wang Jiantai yang merupakan harta dari seorang penetua tertinggi yang dulunya ia pernah melukiskan jiwa pedangnya di sini. Yang setelah kejadian itu tempat ini menjadi tempat berharga dari harta Jiek. Dan Huang Fu memberitahu bahwasannya sekarang Lin Yun akan memulai pelatihannya pada tahap pertama yaitu surga pertama. Yang nantinya Lin Yun diminta untuk melukiskan jiwa pedangnya di harta Wang Jiantai. Yang setelah itu maka Wang Lin akan mendapatkan kekuatan pertama, dan jika Walin terus berlatih maka Walin akan bisa mencapai ke tahapan tertinggi. Wang Lin berterima kasih atas penjelasannya Huang Fu dan ia mengagumi harta Wang Jiantai ini yang sangat hebat. Kemudian pun Lin Yun bersama dengan Huang Fu mereka berdua mendekati Wang Jiantai yang di sini mereka berdua akan melakukan pelatihan mereka. Tetapi di saat itu ternyata adanya orang yang sedang mengawasi mereka, yang dimana orang itu bernama Shi Feng dan juga Bumi. Yang di sini mereka berdua merupakan suruhan dari Wang Ya yang disuruh untuk menghancurkan jiwa pedang dari Lin Yun agar Lin Yun menjadi orang yang tidak berguna. Mereka akan melakukan hal tersebut jika nantinya Lin Yun telah memasuki Wang Jiantai. Mereka akan menyerang jiwa pedangnya Lin Yun setelah masuk ke dalam Wang Jiantai. Tetapi di sini mereka tidak akan melakukan pertempuran langsung melawan Lin Yun karena di sini mereka lebih memilih untuk menunggu senior Wang Yan membantu mereka karena di sini mereka telah mendengar bahwasanya Lin Yun merupakan orang yang kuat. Tetapi si senior Shi Feng justru meremehkan Lin Yun dengan mengatakan kau hanya berpikir mendalam saja, tidak perlu menganggap orang ini begitu berbahaya. Kita berdua sudah bisa untuk mengalahkan si orang ini. Lalu setelah Lin Yun memasukkan jiwa pedangnya ke dalam Wang Jiantai, mereka berdua pun mendekati Lin Yun. Karena di sini mereka berdua setuju untuk langsung melakukan penyerangan kepada Lin Yun karena ini merupakan waktu yang tepat. Setelah Lin Yun memasuki tempat dari Wang Jiantai, Lin Yun pun merasakan jiwa pedang yang begitu kuat di dalam ruangan ini. Hal ini pun membuat Lin Yun penasaran sebenarnya seberapa kuat sang penguasa Jinggu karena sampai mampu untuk membuat harta jiwa pedang sekuat ini.
Di sana Lin Yun pun memulai pelatihannya dengan mengumpulkan jiwa pedang yang berada di dunia itu. Dan tidak lama kemudian Huang Fu datang ke tempatnya Lin Yun memberitahu kepada Lin Yun bahwasanya di sini mereka akan berlatih jiwa pedang mereka masing-masing. Tetapi Huang Fu memperingatkan kepada Lin Yun bahwasanya Lin Yun harus berhati-hati untuk berlatih di tempat ini, karena jika jiwa pedangnya Lin Yun mengalami masalah, maka itu bisa menghancurkan jiwa pedangnya Lin Yun. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja mereka kedatangan musuh, yaitu Shi Shifeng dan juga Bumi sebelumnya, yang kedatangannya pun membuat Huang Fu sadar bahwasanya mereka ini berasal dari aliansi gentleman, yaitu para bawahannya Wang Yan. Huang Fu pun maju ke hadapan mereka untuk berbicara baik-baik kepada kedua orang ini. Sambil di sana Huang Fu memberikan kode kepada Lin Yun untuk segera kabur. Huang Fu bertanya kepada mereka berdua apa yang diinginkan oleh Shifeng dan juga Bumi. Tetapi di sini mereka berdua mengetahui bahwasanya Huang Fu sekarang berniat untuk memancing mereka berdua agar bisa membuat Lin Yun kabur. Mereka pun mengatakan bahwasanya Lin Yun tidak akan bisa mudah kabur dari tempat ini. Dan di saat itu Lin Yun pun bertanya kepada mereka berdua tujuan apa yang diinginkan oleh Wang Yan darinya. Mereka berdua menjawab bahwasanya Wang Yan menginginkan jiwa pedangmu hancur. Lin Yun yang mendengar itu pun meminta kepada Huang Fu untuk menyerahkan masalah ini kepada dirinya sendiri, karena dirinya tidak ingin membuat Huang Fu sengsara akibat masalah dirinya. Setelah itu pun Shi Shifeng dan juga Bumi langsung maju menyerang ke arah Lin Yun, yang di sini membuat Lin Yun pun merasa tertawa. Lin Yun mengatakan, apakah Wang Yan tidak memberitahu kepada kalian berdua apa kekuatan jiwa pedangku? Setelah itu pun seketika Lin Yun mengeluarkan kekuatan jiwa pedangnya yang membuat aura kekuatan begitu besar sampai bisa menghancurkan langit. Mereka berdua pun sangat kaget dengan kekuatan jiwa pedang tersebut dan mengetahui bahwasanya kekuatan jiwa pedangnya Lin Yun berada di atas mereka. 你分明是第一次入，这是3场。 Di saat itu Bumi meminta kepada Shifeng untuk segera mundur, tetapi Bumi terlambat, yang dimana setelah itu Lin Yun menyerang Bumi dengan serangannya yang seketika membuat jiwanya Bumi pun hancur. Shifeng yang melihat ini pun sangat kaget karena serangan tersebut berada di tingkatan 3. Shifeng pun bertanya, bagaimana kau bisa menguasai teknik tingkatan ketiga padahal kau baru memasuki tempat ini. Lalu pun Lin Yun melanjutkan target keduanya, yaitu si Shifeng, yang langsung di sana Lin Yun menggunakan pedangnya menyerang Shifeng. Di saat itu Shifeng ketakutan, ia pun meminta bantuan kepada Senior Ye untuk membantu dirinya. Yang tidak lama kemudian adanya Senior Yue yang datang ke tempat dari Shifeng untuk membantu Shifeng. Tetapi sayangnya Yue terlambat, yang dimana serangan dari Lin Yun membuat jiwa pedangnya Shifeng pun hancur. Yang setelah itu pun Lin Yun pergi dari sana sambil mengucapkan selamat tinggal kepada Yue yang telah terlambat menolong temannya. 你说晚了，叶师兄再见。 Tetapi tak disangka-sangka Yue datang ke tempat Lin Yun secara langsung, yang di sini pun membuat Lin Yun kaget dan Huang Fu menyuruh kepada Lin Yun untuk kabur. Lin Yun menerima hal itu, ia pun segera kabur dari sana, yang di sana Yue pun berhadapan dengan Huang Fu. Yue pun menyerang ke arah Huang Fu karena ia berada di pihak dari Lin Yun, tetapi di sini ia tidak berusaha untuk menghadapi Huang Fu dengan serius karena ia hanya mengincar Lin Yun saja, yang dimana Yue melanjutkan pengejarannya kepada Lin Yun, yang sampai pada akhirnya di saat mereka tiba di aula kebajikan, tiba-tiba saja adanya Yue yang berada di belakang Lin Yun menyerang Lin Yun dari belakang, membuat Lin Yun pun sangat kaget dengan serangan tiba-tiba ini, yang dimana serangan itu seketika membuat Lin Yun pun berada di kondisi yang terluka. Yang setelah itu pun pertarungan di antara mereka berdua dimulai, yang dalam pertarungan tersebut Lin Yun menghajar ke arah Ye menggunakan teknik dari fase Jet Ganda, yang dimana serangan itu berupa serangan pukulan mengakibatkan pukulan yang dahsyat membuat Senior Ye pun terpental. 双向阵月，太古凶火。
Orang-orang yang berada di aula kebajikan melihat pertarungan mereka berdua sangat kaget karena adanya seseorang yang mencoba untuk melukai senior Y. Yang di sini orang di sana mengetahui bahwasannya orang yang dilawan oleh senior Y sekarang merupakan Lin Yun yang berasal dari gua Luojia, sedangkan senior Y berasal dari aliansi 3 gentleman, yang artinya di sini permusuhan di antara kedua aliansi ternyata masih berlanjut, yang ternyata aliansi gua Luojia dan juga gentleman saling bermusuhan. Yang di saat itu senior Y kembali maju menyerang ke arah Lin Yun. Untungnya adanya senior Xian yang melindungi Lin Yun menggunakan pedangnya. Dengan menggunakan kekuatan pedang senior Xian, ia mampu memukul mundur Y. Xin Yan. Senior Xian pun bertanya kepada Lin Yun, apakah kau baik-baik saja? Lin menjawab bahwasanya ia hanya mengalami luka ringan. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Wang Yan datang ke tempat mereka dengan mengatakan kau lebih baik sekarang tidak peduli dengan orang itu, karena lebih baik kamu memikirkan dirimu sendiri. Xin Yan yang mendengar itu merasa kebingungan dan bertanya kepada Wang Yan, apa maksudmu? Wang Yan pun menjawab bahwasanya di sini mereka mengikuti persatuan aliansi dari 100 aliansi, yang dimana dalam ratusan aliansi itu terdapat sebuah aturan yang memiliki kontrak yang dimana para murid dilarang bertarung jika kekuatan mereka berbeda ranah satu sama lain, yang dimana maksudnya jika adanya seseorang yang memiliki kekuatan yang lebih besar dari tingkatan lawannya, maka ranah yang lebih tinggi itu akan mendapatkan hukuman. Yang di sini Xian karena telah menyerang Y yang ranahnya masih berada di bawah Xian, maka di sini Wang Yan menganggap Xian telah melanggar aturan dari 100 aliansi. Mendengar itu membuat Xian pun sadar bahwasannya si Wang Yan ini memang sengaja membuat skenario ini untuk menjebak dirinya. Yang di sini pun Wang Yan meminta kepada Xian untuk membayar denda berupa 100.000 batu giok karena telah melanggar aturan aliansi. Xian tidak takut dengan ancaman tersebut, ia justru berani untuk menantang kepada Wang Yan melaporkan hal ini kepada ketua aliansi. Karena di sini Xian sadar bahwasannya ia berada di pihak yang benar karena telah melindungi temannya dari serangan si Ye sebelumnya. Mendengar hal itu pun membuat Wang Yan sangat kesal dan menganggap si Xian tidak menghargai aturan mereka. Dan di sini pun ia justru berani bermain lebih kotor lagi daripada Xian dengan mengatakan kepada para murid-muridnya, yang dimana jika mereka nanti bertemu dengan para anggota Gunung Luojia, maka mereka diminta untuk menghabisi para anggota tersebut. Semua perilakuan mereka akan ditanggungjawabkan oleh Wang Yan. Mendengar hal itu membuat Xian marah karena Wang Yan telah berani untuk melakukan provokasi peperangan. Namun di sana Lin Yun meminta kepada senior Xian untuk tenang. Yang lalu pun Lin Yun berbicara kepada Wang Yan, kau melakukan hal ini untuk ingin balas dendam kepada Wang Ning kan? Kalau begitu mari kita melakukan pertarungan duel hidup dan mati saja. Yang di sini pun membuat Wang Yan sangat senang dan di sini ia menerima hal itu dengan di sini ia akan mengangkat Ye menjadi lawannya Lin Yun. Yang dimana pertarungan mereka akan dimulai beberapa bulan lagi. Setelah itu pun rombongannya Wang Yan pergi dari sana, dan orang-orang yang mendengar itu sangat kaget karena Lin Yun berani untuk menantang Ye yang ranahnya lebih tinggi 3 tingkatan dari Lin Yun. Xian pun bertanya kepada Lin Yun, apakah kau yakin menerima hal ini karena ini sangat berisiko bagi dirimu, apalagi pertarungan hidup dan mati, yang artinya dalam pertarungan mereka berdua hanya ada boleh satu orang yang hidup. Lin Yun dengan percaya diri bisa menghadapi masalah ini. Yang lalu pun senior Ye mengajak kepada Lin Yun untuk kembali ke kediamannya untuk menyembuhkan luka yang dialami oleh Lin Yun. Kemudian pun Lin Yun melakukan pelatihan di luar rumahnya. Yang tidak lama kemudian Wo Yu datang ke tempatnya Lin Yun. Ia juga telah mendengar kabar bahwasanya Lin Yun memiliki masalah dengan Ye Liu Yun. Lin membenarkan hal tersebut, tetapi di sini dirinya percaya diri untuk bisa mengalahkan Ye karena di sini ia memiliki kekuatan dari alam misterius. Yang kekuatan itu sebelumnya ia mampu memberikan luka kepada Ye, tetapi sekarang Lin Yun tidak puas diri, dirinya akan tetap meningkatkan kekuatannya. Dan setelah itu pun alur cerita dari serial Donghua Yisi Dusun episode kedua bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!